Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Sapa Alkitab dalam 5 menit. Nah, kita sudah masuk dalam Kejadian 1 ayat yang ke-9. Nah, saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Amin, saudaraku ya. Di ayat 9 ini itu air, dan memang bumi pada mulanya itu adalah berisi air. Nah, air itu berkumpul pada satu tempat sehingga ada tempat-tempat yang tidak kena air. Jadi dinamakan kering. Nah, yang kena air berarti basah. Nah, memang saudaraku ya, kalau saudara search di Google itu 70% bumi itu air, hanya 30%-nya saja yang kering. Wah, ini firman Tuhan itu ya dan amin. Kita bersyukur kita bisa belajar firman Tuhan ini, benar-benar firman yang hidup. Nah, pada mulanya itu air, dan saat ini karena sudah berkumpul pada suatu tempat, maka ada dua kumpulan di sini. Kumpulan air dan kumpulan yang kering. Dan ini ada batasan yang jelas. Jelas ada batasan. Ini kering, ini berair. Nah, dalam dunia, saudara, ini terlihat saat ini ada dua kelompok besar. Yang kering dinamakan darat, yang basah dinamakan laut. Nah, kumpulan air itu laut. Ada dua kelompok besar. Dan dua kelompok besar ini tidak bisa disatukan. Tidak bisa hidup di dua tempat. Kalau sudah di air, di darat, di darat. Memang ada binatang-binatang yang bisa hidup di dua tempat, tapi manusia tidak bisa, ya. Dan apa artinya ini, saudara? Dan banyak dua kelompok yang Allah ceritakan dalam firman Tuhan. Yang pertama, anak Allah dan anak iblis. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, hanya ada dua anak Allah dan anak iblis. Nah, yang tidak mengasihi disebut anak iblis, tapi yang mengasihi itu anak Allah. Saudara bisa baca sendiri ya. Kedua, darat dan laut. Nah, ketiga, Allah dan Mamon. Nah, darat dan laut itu ada ayatnya di dalam Matius 5 ayat 13. Saya bacakan Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Dalam bahasa Inggrisnya salt of the earth, garam bumi. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini Allah dan Mamon, Matius 6 ayat 24. Kita nggak bisa hidup, nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Mengabdi pada Allah atau mengabdi pada Mamon. Suci atau dosa. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Biarlah yang suci semakin suci, biar yang najis semakin najis. Lihat, ada dua kelompok. Dan kita hidup di mana? Kita hidup di darat. Pada mulanya kita di mana? Nah, kalau rahasia firman Tuhan, kita pada mulanya adalah anak iblis. Hidup dalam dosa, manusia dosa. Hidup dalam laut, kumpulan orang banyak, orang dunia. Nah, kita sudah belajar istilah air banyak itu di dalam video yang sebelumnya. Nah, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pindah. Allah memindahkan dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang. Kolose 3 ya. Juga Kolose 1 ayat 10. Nah, pindah dari mana? Dari kumpulan orang banyak, orang berdosa atau orang dunia, pindah ke darat. Nah, di darat bagaimana supaya tetap tahan? Karena kita itu masih hidup dalam tubuh daging. Tubuh daging belum ditebus sehingga masih bisa sakit, masih bisa condong kepada dosa, masih bisa kembali kepada dosa. Oleh karena itu harus diasinkan. Maka dari itu Matius 5 ayat 13 mengatakan salt of the earth, garam bumi. Nah, bumi diberi garam. Maksudnya apa? Anak-anak Allah ini harus diasinkan terus. Nah,
Markus 9 ayat 50 juga dijelaskan di sini. Markus 9 ayat yang ke-50 juga dijelaskan. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Nah, harus punya garam supaya tetap asin, supaya tetap bisa bertahan. Ada peperangan terus-menerus antara daging dengan roh. Nah, berani tampil beda. Kalau orang banyak di kumpulan laut, kita di darat berani tampil beda. Kita tidak ikut-ikutan orang banyak. Patokannya adalah firman Tuhan. Dan kita terus semangat hidup di dalam kekudusan. Dan jadilah demikian, kata firman Tuhan. Sekali lagi, Allah berfirman, maka semuanya jadi. Oke ya? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam.